Akhirnya Rizik Syihab mengumumkan sendiri soal kepulangannya ke Indonesia. Setelah berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh mereka yang mewakili Rizik. Sejak disebutkan dalam demo penolakan Omnibus Law hingga oleh Munarman. Simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Rizik Syihab mengumumkan lebih rinci soal agenda perjalanannya dari Arab Saudi tanggal 9 November waktu setempat dan akan tiba di Indonesia pada tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Kemudian dari bandara katanya dia bersama keluarga akan ke kediaman mereka di Petamburan, Jakarta Pusat. Rizik juga menyebutkan bahwa mereka mendapat perpanjangan visa. Tiket juga sudah dibeli dan paspor pun sudah di tangan. Artinya sudah 99% Rizik Syihab akan benar-benar pulang. Tidak seperti sebelum-sebelumnya yang hanya heboh doang, tapi nggak jadi. Selain memaparkan agenda kepulangannya, Rizik juga menebar ancaman. Rizik mengatakan bahwa bayan safar atau exit permitnya ditolak dan telah diganti dengan perpanjangan visa. Rizik menjelaskan bahwa dia memegang visa tinggal yang sudah diperpanjang oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi saya tidak pernah ada overstay, pungkas Rizik. Sekali lagi biar pejabat diplomatik paham benar soal pervisaan sehingga jangan nanti ngoceh dia kan overstay, ini kan masih ada denda, nggak begitu. Siapa yang mengatakan overstay berarti menuduh saya melakukan pelanggaran akan saya tuntut secara hukum, ancam Rizik. Sudah tidak ada lagi tuh cerita overstay. Buang saja ke tong sampah. Kita sudah tidak ada lagi overstay, tegasnya. Wah sudah main ancam nih. Seingat saya yang menyatakan Rizik overstay itu adalah Dubes RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh AB Gebril pada tahun 2019 lalu. Menurut Dubes Agus, Rizik sudah overstay sejak pertengahan 2018. Lalu pada bulan Oktober lalu, Dubes Agus juga memaparkan status Rizik di Arab Saudi, yakni tasyirat mutanahiyah, visa abis dan mukhalif pelanggar UU. Bentuk pelanggaran, mutahalif ziarah, overstay dengan visa kunjungan. Ada juga kolom maklumat al-mukhalif data tentang pelanggar. Di kolom foto Muhammad Rizik Syihab ditulis surah al-mukhalif foto pelanggar, kata Agus. Siapa lagi yang kita percayai perkataannya selain Dubes Agus? Buat apa juga Dubes Agus membuat-buat atau nge-hoax? Toh itu semua dia bacakan dari portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi. Pastinya bisa dibuktikan secara dokumentasi. Waktu itu Dubes Agus sudah mendapatkan ancaman dari pihak FPI. Ancamannya mendapatkan pembalasan di hari kiamat. Juga ada desakan pemecatan dari FPI. Ketika dikonfirmasi oleh media, Dubes Agus malah mengungkap ancaman lain yang lebih mengerikan. Tanggal 22 November tahun 2019 di depan kantor Kemenlu, mereka mengadakan demonstrasi. Tidak hanya tuntutan pemecatan diri saya, tapi juga ada ancaman pembunuhan diri saya, ungkap Dubes Agus. Apakah ancaman itu membuat Dubes Agus takut? Tentu tidak. Justru ancaman seperti itu malah mencoreng nama yang mengancam. Dibilang radikal tidak mau, tapi kelakuannya main ancam bunuh pejabat pemerintah. Nah, sekarang kita sampai ke Mahfud MD. Ini nih yang sanggup mismatch semua omongan dan ancaman Rizik. Bersamaan harinya dengan tayangan video Rizik yang merinci agenda kepulangannya itu. Video Mahfud MD juga tayang di channel Cokro TV, di mana Mahfud diwawancara oleh dosen UI Ade Armando. Mahfud menerangkan bahwa Rizik akan dideportasi. Dia itu akan dideportasi. Karena apa? Karena melakukan pelanggaran imigrasi, ucap Mahfud. Smash. Pertama, ditanya Ade Armando, apa bentuk pelanggaran imigrasi itu? Overstay, jawab Mahfud, singkat, padat. Smash. Kedua, menurut Mahfud, Rizik ingin pulang ke Indonesia, tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu.
Nah silahkan sajalah urus begitu. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi. Bukan urusan kita, kata Mahfud sembari tertawa. Smash ketiga, Mahfud juga menambahkan bahwa selama dia jadi menteri, pemerintah Indonesia tidak pernah meminta pada Arab Saudi agar Rizik tidak dibolehkan pulang. Mahfud menjelaskan bahwa Habib Rizik pernah dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap menghimpun uang atau dana politik secara ilegal. Namun tuduhan itu tidak terbukti, sehingga pencekalan Habib Rizik oleh pemerintah Arab Saudi telah dicabut. Kan sekarang menjadi terbukti bahwa dia dulu dicekalnya itu bukan karena pemerintah Indonesia, tapi karena dugaan pelanggaran hukum pidana yang kemudian dicabut bahwa dugaan itu tidak benar, kata Mahfud MD. Smash keempat, mengenai rencana adanya revolusi yang akan dilakukan Rizik sesudah pulang ke Indonesia, Mahfud MD memberikan smash lagi. Terus terang pemerintah tidak pernah membahas itu secara khusus. Kita gak anggap itu serius, kata Mahfud MD. Smash kelima, Rizik Syihab itu bukan Khomeini. Kalau Khomeini mau pulang dari Paris menyuruh rakyatnya menyambut karena Khomeini orang suci. Kalau Rizik Syihab kan pengikutnya ndak banyak juga ya kalau dibandingkan dengan umat Islam Indonesia pada umumnya. Jadi kita tidak khawatir juga, tegas Mahfud MD. Telak, smash ke-6 dan ke-7. Mantul, tuh, tadi Rizik mengancamkan kalau ada yang menyebut dia overstay akan dia tuntut. Apakah Rizik akan menuntut Mahfud MD? Atau menambah dengan ancaman lain seperti yang dilontarkan ke Dubes Agus? Berani sama Mahfud MD. Sementara pihak kepolisian sekarang sedang memeriksa semua perkara Rizik. Dan tanggapan Polri terhadap kepulangan Rizik juga santuy. Mau pulang ya pulang saja. Sama Mahfud malah diketawakan juga. Oke lah kalau dulu ketika berhadapan dengan Ahok, FP bisa memainkan politik identitas. Karena Ahok non-muslim, tapi Mahfud MD, sama-sama muslim, ahli hukum pula. Apa berani?